Malam itu, di dalam sebuah kafe kecil di kota, 6 sahabat berkumpul untuk merencanakan liburan mereka. Mereka adalah Raka, Tina, Andi, Sinta, Doni, dan Maya. Setelah berdiskusi panjang, mereka sepakat untuk pergi ke air terjun Pengantin, sebuah tempat wisata yang terkenal dengan pemandangan indah dan juga kisah mistisnya. Aku pernah dengar cerita tentang tempat itu, kata Maya dengan suara lirih. Katanya ada seorang pengantin wanita yang meninggal di sana saat bulan madu. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Sinta menggigil. Serem banget, Mei. Jangan-jangan arwahnya masih gentayangan di sana. Andi tertawa mengejek. Ah, itu cuma cerita buat nakut-nakutin turis. Udah, jangan paranoid. Kita ke sana buat liburan, bukan buat percaya takhayul. Meski sedikit ragu, akhirnya mereka tetap memutuskan untuk pergi. Mereka berangkat menggunakan mobil menuju lokasi air terjun yang berada jauh di pedalaman hutan. Perjalanan memakan waktu hampir 5 jam. Saat mereka tiba, suasana terasa aneh. Hutan di sekitar air terjun begitu lebat dan sunyi. Hanya terdengar gemuruh air yang jatuh dari ketinggian. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun matahari masih bersinar terang. Ketika mereka mulai mendirikan tenda, seorang pria tua dengan pakaian lusuh mendekati mereka. Wajahnya keriput dan matanya tampak kosong. Kalian mau berkemah di sini? Tanyanya dengan suara serak. Raka mengangguk. Iya, Pak. Kenapa? Pria tua itu terdiam sejenak sebelum berkata, jangan sampai di sini terlalu malam. Tempat ini punya penghuni, hantu pengantin itu. Pria tua itu tidak menjawab, hanya menatap mereka dengan sorot mata penuh peringatan sebelum berlalu. Mereka saling berpandangan, merasa sedikit cemas. Namun, Doni mencoba mencairkan suasana. Udahlah, jangan pikirin kata-kata orang tua tadi. Kita di sini buat bersenang-senang, katanya sambil mengangkat botol minuman. Mereka pun mencoba menikmati sore itu. Namun, tanpa mereka sadari, dari balik pepohonan lebat, sepasang mata pucat tengah mengawasi mereka dalam diam. Malam perlahan menyelimuti air terjun Pengantin. Angin bertiup lembut, membawa hawa dingin yang merayap ke kulit. Di sekitar perkemahan, hanya terdengar suara gemuruh air terjun dan desiran dedaunan yang tertiup angin. Api unggun yang mereka nyalakan berpendar redup, menciptakan bayangan menari di permukaan tenda. Mereka duduk melingkar, menikmati makan malam sederhana. Namun, suasana terasa ganjil. Sejak pria tua tadi memperingatkan mereka, Maya dan Sinta terlihat lebih waspada. Apa menurut kalian? Kita harus percaya kata-kata pria tadi? Tanya Sinta pelan. Andi mengunyah makanan dengan santai. Dia cuman orang tua yang suka nakut-nakutin turis. Kita ini udah dewasa, jangan gampang percaya cerita mistis. Tapi, kalau memang gak ada yang aneh di sini, kenapa dia sampai memperingatkan kita? Maya berbisik, matanya menatap sekeliling dengan gelisah. Tina menghela napas. Kita di sini buat liburan, gak perlu mikirin hal-hal aneh. Doni tertawa kecil. Ya udah, kalau takut, besok aja kita pulang lebih cepat. Obrolan mereka terhenti ketika terdengar suara gemerisik dari dalam hutan. Mereka serempak menoleh ke arah suara itu. Jantung Maya berdegup kencang. Paling cuma binatang kecil, gumam Raka mencoba menenangkan diri. Namun, ketika mereka hendak kembali duduk, suara lain terdengar seperti bisikan lirih yang menggema di udara. Jangan di sini. Sinta memucat. Kalian dengar? Tak ada yang menjawab. Mereka hanya saling pandang dengan ekspresi ketakutan. Andi meneguk ludah, mencoba tetap tenang. Tadi ada suara. Suara Maya bergetar. Tina menelan ludah. Kita harus pergi. Doni tertawa kecil, meski terdengar dipaksakan. Udahlah, jangan paranoid. Namun, sebelum mereka sempat membalas, terdengar suara lain dari arah air terjun, suara tawa perempuan. Tawa lirih yang menyayat malam. Jantung mereka serempak mencelos.
Maya menggenggam tangan Sinta erat-erat. Napas mereka tersengal. Dan kemudian, di balik pepohonan, terlihat sesosok bayangan putih berdiri, menghadap ke arah mereka. Mereka ingin lari, tapi tubuh mereka membeku dalam ketakutan. Sosok itu berdiri diam, sebelum perlahan mulai melangkah ke arah mereka. Malam semakin pekat. Angin bertiup lebih dingin, membawa bisikan samar yang entah dari mana asalnya. Keenam sahabat itu masih terpaku di tempatnya, menatap sosok perempuan bergaun putih yang melangkah perlahan ke arah mereka. Maya mencengkeram lengan Sinta dengan gemetar. "Kita harus pergi dari sini," bisiknya. Namun, kaki mereka terasa seolah tertanam di tanah. Napas mereka memburu, jantung berdetak kencang. Sosok perempuan itu terus mendekat. Wajahnya tertutup oleh rambut panjang yang tergerai. Lalu, tiba-tiba, ia menghilang, seolah ditelan kegelapan malam. "What the hell?" Doni mengusap matanya, memastikan dia tidak berhalusinasi. "Udah, kita masuk ke tenda aja," desis Raka, menarik tangan Tina. Tanpa banyak bicara, mereka buru-buru masuk ke dalam tenda masing-masing. Namun, meskipun sudah berlindung di balik kain tenda, perasaan was-was masih menyelimuti mereka. Malam berlalu dengan penuh kecemasan. Suara-suara aneh terdengar sesekali dari luar, desiran langkah, gemerisik dedaunan, dan bisikan samar yang seakan memanggil mereka satu persatu. Namun, tak ada yang berani keluar untuk memastikan. Menjelang subuh, Maya tak bisa lagi menahan ketakutannya. Ia mengguncang bahu Sinta yang tidur di sebelahnya. "Sinta, aku gak bisa tidur." Sinta menggeliat. "Aku juga." Aku dengar suara itu lagi." Mereka berdua terdiam, mendengarkan dengan saksama. Di luar tenda, suara gemercik air terdengar lebih deras dari sebelumnya, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Tak tahan dengan rasa penasaran yang bercampur takut, mereka perlahan membuka resleting tenda dan mengintip keluar. Dan di sanalah mereka melihatnya. Di tepi air terjun, tepat di atas bebatuan basah, terdapat jejak kaki berwarna merah. Jejak itu seperti baru saja dibuat, tetapi anehnya, jejak tersebut tidak berasal dari kaki manusia biasa. Bentuknya lebih kecil, seperti jejak seorang perempuan bertelanjang kaki, dan jejak itu mengarah ke tenda mereka. Maya menutup mulutnya, menahan teriakan. Sinta meraih lengannya dengan erat. "Sinta, itu darah kan?" Suara Maya bergetar. Sinta hanya bisa mengangguk. Mereka baru saja akan membangunkan yang lain. Seketika tiba-tiba, terdengar suara di belakang mereka. "Kalian tidak seharusnya ada di sini." Suara perempuan, lembut tapi menyeramkan. Perlahan, mereka menoleh. Dan di sana, di antara pepohonan yang gelap, sesosok perempuan dengan wajah pucat berdiri, menatap mereka tanpa ekspresi. Gaunnya basah, rambutnya tergerai, dan matanya kosong seperti mayat yang baru bangkit dari kematian. Maya ingin berteriak, tetapi suara itu tercekat di tenggorokannya. Sinta hanya bisa terdiam. Tubuhnya membeku dalam ketakutan. Sosok itu tersenyum, lalu menghilang dalam kabut. Fajar menyingsing dengan lambat di air terjun pengantin. Langit masih kelabu, seolah enggan mengusir kegelapan malam. Di sekitar perkemahan, udara terasa berat dan sunyi. Namun, bagi Maya dan Sinta, ketakutan mereka belum berakhir. Mereka masih duduk mematung di dalam tenda, tangan saling menggenggam erat. Pemandangan semalam, jejak darah di tepi air terjun, dan sosok perempuan bergaun basah terpatri jelas di benak mereka. "Kita harus kasih tahu yang lain," bisik Maya. Sinta mengangguk, lemah. Dengan hati-hati, mereka merangkak keluar dari tenda. Mata mereka masih waspada, takut kalau sosok itu muncul lagi. Namun, saat mereka melihat sekeliling, sesuatu membuat mereka membeku. Jejak darah yang mereka lihat tadi malam menghilang,
Bebatuan di tepi air terjun kini bersih, seolah tak pernah ada noda merah di sana. Sumpah, tadi malam aku lihat sendiri. Maya tergagap. Sinta menelan ludah. Aku juga. Tapi kenapa? Saat itu, suara resleting tenda lain terbuka. Raka keluar sambil meregangkan tubuh. Pagi, kalian bangun cepat banget. Maya dan Sinta berpandangan, lalu buru-buru menghampiri yang lain. Kita harus pergi dari sini, kata Sinta dengan panik. Andi yang baru saja keluar dari tenda, mengerutkan dahi. Loh, kenapa? Bukannya kita baru sehari di sini? Ada sesuatu di tempat ini. Maya bersuara lirih. Tadi malam kita melihat sesuatu. Tina dan Doni yang masih setengah mengantuk mendekat. Lihat apa? Maya menghela napas, lalu menceritakan semuanya tentang jejak darah. Suara bisikan dan sosok perempuan yang berdiri di tepi hutan. Raka mendengarkan dengan ekspresi serius, sementara Andi hanya menggelengkan kepala. Kalian pasti masih ke bawah suasana. Bisa aja itu halusinasi karena kecapean, kata Andi. Tapi kita berdua melihatnya, tegas Sinta. Apa menurutmu kita halusinasi bersamaan? Andi mengangkat bahu, enggan berdebat. Terserah, kalau kalian takut, kita bisa pulang sore ini. Enggak, kita harus pergi sekarang, desak Maya. Sebelum ada yang sempat menjawab, tiba-tiba terdengar suara gemercik air dari arah air terjun. Semua serempak menoleh. Di sana, di tengah aliran air yang jernih, seseorang berdiri membelakangi mereka. Sosok perempuan bergaun putih. Tubuhnya diam tak bergerak, rambut panjangnya tergerai basah menutupi wajah. Jantung Maya mencelos. Tidak, itu dia. Sinta mencengkeram lengannya. Kenapa dia muncul lagi? Tina mundur selangkah. Matanya melebar ketakutan. Raka mencoba tetap tenang. Siapa itu? Tak ada yang menjawab. Perlahan, Doni melangkah lebih dekat. Mencoba melihat lebih jelas. Namun, tepat saat itu, sosok perempuan itu tiba-tiba berbalik. Dan ketika wajahnya terlihat, matanya kosong, pucat. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Ia tersenyum, lalu berbisik, "Jangan menoleh ke belakang." Seperti terhipnotis, Doni membeku di tempatnya. Matanya melebar, tubuhnya bergetar hebat. Lalu, dalam sekejap, ia menoleh ke belakang. Dan saat itu juga, terdengar suara jeritan menggema di udara. Doni jatuh tersungkur, matanya membelalak kosong. Yang lain menjerit ketakutan. Maya menutup mulutnya, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tubuh Doni tergeletak di tanah, dan dari bibirnya yang terbuka, keluar suara tawa lirih yang bukan miliknya. Suasana di air terjun pengantin berubah mencekam. Doni tergeletak di tanah. Tubuhnya kejang dengan mata membelalak kosong. Dari bibirnya yang terbuka, terdengar suara tawa lirih, bukan suaranya sendiri. Maya mundur dengan tubuh gemetar. Apa yang terjadi sama Doni? Raka berlutut, mencoba mengguncang tubuh Doni. Doni sadar, Doni. Namun, Doni hanya menatap kosong ke langit. Mulutnya bergerak seperti menggumam sesuatu. Maya memberanikan diri mendekat, berusaha mendengar bisikannya. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Air, terjun, pengantin. Maya merinding. Kenapa dia nyebut itu? Sinta mencengkram lengan Tina. Ketakutan. Kita harus pergi dari sini. Tiba-tiba, Doni terbatuk keras. Seolah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Lalu, dari mulutnya, keluar segumpal rambut hitam basah. Tina menjerit histeris. Raka buru-buru menarik Doni menjauh, sementara Andi berusaha tetap rasional. Ini gak masuk akal, kita harus bawa dia ke rumah sakit. Namun, saat mereka hendak mengangkat tubuh Doni, ia tiba-tiba mencengkeram lengan Raka dengan erat. Jangan pergi. Suaranya berubah,
terdengar berat dan bergema, seolah ada dua suara berbicara bersamaan. Seketika, mereka semua membeku. Doni menoleh perlahan, menatap mereka dengan mata kosong. Dari bibirnya, senyum tipis mengerikan mulai terbentuk. Lalu, ia tertawa. Suara tawanya bergema di udara datar, dingin dan tidak manusiawi. Raka menarik tangannya dengan kasar, napasnya tersengal. "Kita harus pergi sekarang." Andi mengangguk panik. "Angkat Doni, kita bawa dia keluar dari sini." Mereka segera menarik tubuh Doni, menyeretnya menjauh dari air terjun. Namun, baru beberapa langkah, suara gemercik air terdengar semakin keras. Seolah ada sesuatu yang bangkit dari dalam air. Dengan ketakutan, Maya melirik ke arah air terjun, dan saat itu juga, sosok perempuan bergaun putih muncul dari dalam air. Tubuhnya basah kuyup, rambut hitamnya menempel di wajah pucatnya. Matanya kosong, bibirnya bergerak tanpa suara. Namun, yang paling mengerikan adalah tangan-tangan lain muncul dari dalam air, mencengkeram bebatuan, merangkak keluar. Sinta menjerit, "Mereka banyak." Mereka semua berlari sekuat tenaga, menyeret Doni yang masih tertawa dengan suara aneh. Namun, sebelum mereka bisa mencapai mobil, terdengar suara bisikan di telinga Maya. "Kalian tidak akan pergi." Dan saat ia menoleh, sesosok wajah pucat berada tepat di belakangnya. Maya menjerit sekuat tenaga. Lalu, semuanya menjadi gelap. Maya membuka matanya, kepalanya pusing, tubuhnya terasa berat. Sekitarannya gelap, hanya terdengar suara gemuruh air terjun di kejauhan. Saat ia mencoba bergerak, ia menyadari bahwa tangannya terendam air dingin. "Maya!" Suara itu menggema, memanggilnya dari kejauhan. Dengan susah payah, Maya mengangkat kepalanya. Ia melihat Raka, Tina, Andi, dan Sinta berdiri di tepi air terjun. Wajah mereka penuh ketakutan. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Doni menghilang. Yang tersisa hanyalah jejak basah di tanah, seolah tubuhnya diseret ke dalam air. Maya tersentak, ingatannya kembali. Sosok perempuan bergaun putih, tangan-tangan yang merangkak keluar dari air, dan suara tawa yang menyeramkan, semuanya nyata. "Kita harus cari Doni!" Raka berteriak panik. Tapi di mana dia? Tina menangis ketakutan. Maya berdiri dengan gemetar. Ia menatap ke arah air terjun, dan saat itulah ia melihatnya. Doni berdiri di tengah air. Tubuhnya diam tak bergerak. Mata mereka melebar ngeri saat menyadari sosok perempuan itu berdiri di belakangnya. Tangannya mencengkeram bahu Doni. Perempuan itu menatap mereka. Senyum tipis terbentuk di bibirnya yang pucat. "Kembalikan yang telah hilang," bisiknya. Jantung Maya berdegup kencang. Apa maksudnya? Sinta menelan ludah, mengingat cerita yang pernah ia dengar. Pengantin yang meninggal, jasadnya tidak pernah ditemukan. Andi tersadar, dia tidak ingin kita pergi. Dia ingin sesuatu dikembalikan. Raka menggertakkan giginya. Kalau begitu, kita harus cari tahu apa yang dia mau. Tanpa pikir panjang, mereka berlari ke dalam hutan, mengikuti arus air yang mengarah ke dasar air terjun. Setelah beberapa menit mencari, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Sebuah kerangka manusia terbungkus kain pengantin yang telah hancur. "Ini dia," Maya berbisik ngeri. Tanpa ragu, mereka mengangkat kerangka itu dengan hati-hati. Saat mereka kembali ke tepi air terjun, Doni masih berdiri di tengah air, tubuhnya semakin tenggelam. Maya berteriak, "Kami mengembalikan yang hilang, tolong lepaskan teman kami." Sosok perempuan itu menoleh, matanya berkaca-kaca. Ia menatap kerangka yang mereka bawa, lalu perlahan tersenyum. Dalam sekejap, angin kencang bertiup, kabut tebal menyelimuti area air terjun. Sosok perempuan itu mulai memudar, bersama dengan Doni
yang tiba-tiba terdorong ke arah mereka. Doni terjatuh ke tanah, napasnya tersengal, matanya kembali normal, seolah baru sadar dari mimpi buruk. Perempuan itu menatap mereka untuk terakhir kalinya, lalu menghilang dalam kabut. Air terjun kembali sunyi. Mereka saling pandang, menyadari bahwa teror itu akhirnya telah berakhir. Tanpa membuang waktu, mereka membawa kerangka itu ke pihak berwenang. Setelah dilakukan investigasi, kerangka tersebut memang terbukti milik seorang wanita yang hilang bertahun-tahun lalu saat bulan madu di tempat itu. Kini, air terjun pengantin tidak lagi dihantui. Namun, sebelum mereka pergi, Maya menoleh sekali lagi ke arah air terjun. Di antara riak air yang jatuh, ia melihat bayangan seorang wanita tersenyum. Dan kali ini bukan senyuman menyeramkan, melainkan senyum penuh kelegaan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kalian suka dengan cerita ini, silahkan like dan subscribe channel ini. Jika kalian tidak suka dengan cerita ini, silahkan pencet jempol ke atas dan subscribe. Terima kasih.